Hai semua, perkenalkan nama saya dari Salim Fatoni. Saya dari level 3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang success mindset. Nah, tahukah teman-teman, dianalogikan bahwa kita itu seperti sebuah kendaraan. Bayangkan ada sebuah mobil Ferrari dan mobil Avanza. Nah, tapi kedua mobil ini mesinnya ditukar. Avanza ini menggunakan mesin dari mobil Ferrari, sedangkan mobil Ferrari ini menggunakan mesin dari mobil Avanza. Kira-kira apabila dua mobil ini diadu untuk berlomba, siapakah yang akan menang? Tentunya adalah mobil Avanza yang menggunakan mesin Ferrari ini. Nah, seperti itu juga kita dianalogikan seperti itu untuk sukses mindset kita. Sukses kita ini diawal dari pertama dari mindset, dari apa yang ada di tanam dalam diri kita, dalam pikiran kita. Tidak peduli luarnya seperti apa, andaikan mobil tadi luarnya terlihat seperti mobil Avanza, tapi yang penting adalah dalamnya seperti apa. Yang membuat dianalogikan dalam diri kita adalah pikiran kita atau mindset kita. Nah, Bill Gates pernah berkata, jika kamu terlahir miskin itu bukan salah kamu, tetapi kalau kamu meninggal dalam keadaan miskin itu adalah salah kamu. Nah, di sini tuh maksudnya adalah kalau kita terlahir miskin itu bukan salah kamu, bukan salah kita. Ya karena pada dasarnya kita terlahir, ke keadaan kita tergantung dari bagaimana keadaan orang tua kita. Kita tidak bisa memilih kita mau di mana, tidak, itu tidak bisa. Cuman ketika kita meninggal kita dalam keadaan miskin, itu adalah salah kita. Kenapa? Karena yang menentukan gimana kondisi kita meninggal adalah kita sendiri. Apakah kita berusaha? Nah, kita bisa diusahakan semuanya di situ. Tapi kembali lagi, semua diawali dari sebuah mindset. Seperti ada sebuah motivator namanya Fuji, yang kalau kalian teman-teman tahu tentunya tidak memiliki tangan, memiliki keterbatasan, tapi dia tetap memiliki pemikiran yang luas, pemikiran seorang sukses. Itu adalah selalu bersyukur, tidak mencari masalah, selalu mensyukuri dan berpikir positif. Untuk kita semua, gimana kita mau sukses adalah diawali dari pikiran kita dulu. Untuk hal lain seperti misalnya kita berpikir sukses kan kita nyari uang susah, nggak ada modal. Nah, semua pasti ada caranya. Kita mulai dari pikiran kita dulu. Terus ada yang bilang misalnya orang lain mereka sukses mah karena orang tuanya memang punya duit. Nah, nggak banyak sih, sebenarnya banyak juga kejadian-kejadian yang memang dimana orang tuanya sukses tapi anaknya sukses. Bisa jadi anaknya bahkan ketika sudah dewasa duitnya hilang semua. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena semua kembali ke diri kita. Tapi bagi orang-orang yang menjadi sukses karena memang pada dasarnya adalah orang tuanya sudah mampu, itu adalah privilege masing-masing, kelebihan dari masing-masing. Tapi bagaimana kita ke depannya adalah dari kita sendiri. Gimana kita untuk sukses? Itu dimulai dari pikiran. Nah, dari pikiran itu sendiri kita mulai dari kita harus membuat growth mindset atau mindset berkembang. Salah satunya adalah ketika kita untuk memulai sebuah sukses, kita jangan hilangi rasa-rasa keburukan seperti iri dengki. Dimana saat orang lain sukses, teman kita sukses, jangan sampai ada rasa kita bahwa wah mereka yang sukses nggak boleh, harus dong. Itu tidak boleh, karena itu bukanlah tipe orang sukses. Nah, sukses sendiri juga ada macam-macam. Ada sukses pribadi di mana orang itu masih hanya memikirkan diri sendiri, sukses tanggung jawab yang dia sudah menjawab tanggung jawab seperti itu, dan nanti akhirnya ada sukses visi. Salah satu tujuan bagaimana pendorong kita sukses adalah kita membangun visi, kita membuat tujuan. Kenapa harus buat tujuan? Karena tujuan itu sendiri adalah salah satunya sebagai pendorong kita memiliki arah yang dituju. Kalau tidak, kita bilang kita ingin sukses, tapi kita suksesnya tidak tahu ingin seperti apa, tidak ada tujuan pasti. Ini akan membuat kita seperti hanya daun yang terbawa arus, seperti itu saja. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat tinggal semuanya.